Perkenalkan, nama saya Semeru Barwasi Avianto, NRP 09200439 dari kelas TO 4B, akan menjelaskan bab 1 sampai 3 tugas akhir yang berjudul pengaplikasian PLC pada alat pengisian botol otomatis. Baik, langsung saja kita menuju ke bab 1. Nah, pada bab 1 latar belakang, sekarang ini pengisian botol secara otomatis sangat diperlukan guna membantu proses produksi minuman dalam kemasan botol agar lebih efisien dalam segi waktu dan biaya serta tidak memerlukan tenaga manusia. Teknologi ini diperlakukan bagi industri besar maupun pelaku usaha kecil atau UMKM. Proses produksi minuman dan dalam kemasan botol untuk perusahaan besar sudah menggunakan mesin industri yang canggih. Namun untuk pelaku usaha kecil masih banyak yang melakukan aktivitas produksi secara manual. Pada tabel 1.1 ini terdapat perbandingan hasil produksi manual dan otomatis beserta target produksinya per hari. Berdasarkan tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa proses pengerjaan jika dilakukan secara manual akan menghasilkan 60 hingga 70 botol per hari yang tidak memenuhi target, yaitu target produksinya 90 hingga 100 botol per hari. Namun jika dilakukan secara otomatis bisa menghasilkan 100 lebih botol per hari, yaitu telah mencapai target produksinya, bahkan lebih. Karena itulah dibutuhkan alat pengisian botol secara otomatis dengan menggunakan PLC sebagai sistem pengontrolannya. PLC sendiri merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk memerintah atau mengontrol sebuah perangkat keras yang sudah terintegrasi sehingga bisa berjalan secara otomatis. PLC ini biasanya digunakan untuk pengontrolan mesin otomasi industri. Namun, harga PLC yang digunakan di industri umumnya tergolong sangat mahal, sehingga tidak bisa dijangkau pelaku UMKM untuk membuat alat otomatis pada proses produksinya. Tetapi sekarang ada PLC dari Indonesia, dengan demikian harga PLC tersebut tergolong lebih murah sehingga terjangkau untuk pembuatan alat pengisian botol otomatis skala kecil. Untuk rumusan masalahnya sendiri, berdasarkan latar belakang di atas, muncullah sebuah rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana rancangan alat pengisian botol secara otomatis ini. Yang kedua, bagaimana pengoperasian alat pengisian botol secara otomatis ini. Untuk tujuannya, yang pertama mengetahui rancangan alat pengisian botol secara otomatis, dan yang kedua mengetahui pengoperasian alat pengisian botol secara otomatis. Pada batasan masalahnya, yang pertama, pembuatan alat pengisian botol secara otomatis ini mengisi dengan volume air tertentu dan tidak memperhatikan jenis botol, warna botol, jenis air, dan warna air. Yang kedua, pembuatan alat pengisian botol otomatis ini menggunakan PLC sebagai sistem pengontrolannya. Jadi hanya membahas tentang ladder diagram, tidak membahas tentang rangkaian atau komponen elektronika PLC tersebut. Lalu kita langsung saja ke bab 2. Pada bab 2, landasan teori, yaitu menjelaskan tentang perangkat-perangkat yang digunakan untuk tugas akhir ini, seperti PLC yang merupakan suatu perangkat kontrol yang diprogram untuk mengontrol suatu mesin. Lalu ada tangki air yang digunakan untuk menyetorkan air dari wadah satu ke wadah yang lain. Lalu motor AC, sensor proximity atau yang biasa kita sebut dengan sensor jarak. Lalu konveyor, yaitu untuk memindahkan botol dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu power supply digunakan untuk menyediakan energi listrik untuk menghidupkan suatu mesin tersebut. Lalu relay, yaitu
merupakan sebuah saklar elektronik yang bisa membuka atau menutup rangkaian menggunakan rangkaian lainnya. Lalu ada solenoid valve. Solenoid valve merupakan katup yang bisa dikendalikan dengan arus listrik baik AC maupun DC. Solenoid valve ini biasanya digunakan dalam sistem fluida. Ya, lalu kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara-cara pembuatan tugas akhir ini. Yang pertama, prosedur penelitian. Tahap-tahap yang dilakukan pada prosedur penelitian ini yaitu yang pertama menentukan masalah, lalu yang kedua menentukan ruang lingkup dan tujuan, tiga menentukan judul, yang keempat menyiapkan alat dan bahan, yang kelima pelaksanaan tugas akhir, yang keenam pengujian hasil alat, lalu yang ketujuh pembuatan laporan. Adapun instrumen penelitian yaitu alat-alat atau perangkat yang digunakan dalam penelitian sebagai penunjang. Yang pertama ada perangkat lunak. Dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak yaitu JX1 Programmer untuk membuat program pada PLC tersebut. Lalu alat dan bahan, di sini pada alat ada tang kombinasi, gerinda potong, bor listrik, palu, gergaji, penggaris, TS pen, solder, obeng. Lalu pada bahan ada PLC, kabel, motor AC 220 volt, solenoid valve, sensor proximity, power supply, lalu laptop atau komputer. Lalu untuk flowchart diagram dari alat pengisian botol otomatis seperti ini. Demikian presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.